Waalaikumsalam. Ini terkait dalam misi tidak memakai baju orange dan karena asisten mati korban dan sangat ya kecewa lagi ya terkait tentang Ya, kita nih bicara asas equality before the law, asas persamaan di hadapan hukum bagi semua warga negara kita. Ini menandakan ada sesuatu proses penegakan yang tidak sama. Ya, kalau kita mau bicara uh, uh, sama di hadapan hukum, tentunya siapapun cara dalam memperlakukan, ya, tetap melindungi hak asasi manusia warga negara kita itu tetap, ya, karena itu asas hukum gitu loh. Kepastian hukum itu juga asasnya. Maka bila mana ada 1-2 tersangka atau 3 tersangka, ya, tidak melaksanakan proses penegakan hukum dalam konteks bagaimana aparatur hukum kita misalkan, ya, dalam memperlakukan tersangka itu harus sama semua, ya, nggak boleh Mas, kecuali mohon maaf nih, ya, perlengkapan sebagai tersangka itu contoh baju tahanan, kemudian borgol itu nggak punya kita, ya. Kalau kita nggak punya level Indonesia ini, saya tidak memungkiri semua kelengkapan alat negara kita ini lengkap, Mas. Ya, kalau kita nggak punya nggak apa-apa, Mas. Ya, tandanya aparatur hukum kita nggak mampu, ya, memiliki semua perlengkapan tahanan gitu, ya, tersangka gitu kan, borgol dan baju tahanan gitu kan. Tapi kan kita ini Indonesia yang memiliki semua alat prasarana fasilitas dalam proses penegakan hukum, ya, bagi warga negaranya yang diduga tersangka tadi itu harus sama semuanya, nggak boleh ada perbedaan, Mas. Ya, ini kan ada something wrong, ya. Tentunya saya punya keyakinan dalam praktiknya aparatur hukum kita akan memberikan tanggapan lain, ya, pasti memiliki alasan gitu, ya, apa mungkin kepanasan dan sebagainya. Ini tidak ada apapun. Saya pikir dalam konteks hukum, siapapun dia warga negara yang dinyatakan sebagai tersangka, maka melepaslah atribut yang dimiliki sebelum dia ditetapkan sebagai tersangka, Mas. Karena ketika ditetapkan sebagai tersangka, melekat alat paksa negara untuk dikenakan kepada dirinya. Apa? Dipasungnya hak-hak dasarnya manusia. Ya, apa salah satunya? Hak kebebasan. Ya, hak kebebasan hidup, ya, itu dipasung oleh negara karena apa? Dugaan perbuatan pidananya. Jadi konteksnya tuh jelas dalam hukum gitu loh. Maka terlepaslah semua yang kemelekatan di dalam dirinya sebagai manusia bebas tadi, ya, karena penetapan sebagai tersangka gitu loh. Otomatis atribut dirinya sebagai tersangka itu melekat dengan atribut sebagai tersangkanya. Apa salah satunya? Dia dijeruji, dia ditahan tadi gitu, ya. Kemudian dia ada apelnya, dia ada pemeriksaan, tidak boleh bawa ini, tidak boleh bawa itu, ya kan? Kemudian ada jam besuknya, pakaiannya khusus. Ini sudah protap kita, peraturan hukum kita gitu loh. Itu yang harus sebenarnya menjadi otokritik bagi aparatur hukum dalam memperlakukan siapapun warga negaranya di hadapan hukum dengan statusnya sama di hadapan hukum seperti itu. ya seperti orang biasa yang lain. Kira-kira dari pihak mana ada sanksinya juga Ya, kami ini kan terbiasa di dalam praktik kami, ya, Mas, ya. Tentunya praktik kami ini, kita nih ada rasa kemanusiaan, ya. Kemanusiaan, keadilan itu di atas hukum, Mas, sebenarnya dalam filsafat hukum, ya. Tetapi kan kita juga harus
memastikan itu berlaku untuk semua siapapun dia yang dinyatakan sebagai tersangka dan ditahan. Karena ancaman di atas 5 tahun. Kalau ancaman di bawah 5 tahun tidak ada paksaan untuk alasan subjektif, kembali pada alasan subjektif dan objektifnya penyidik atau aparatur hukum dalam apakah perlu ditahan atau tidak. Ya, kalau si terlapor ini kooperatif, ya, kemudian bekerja sama dalam membuat terang peristiwa pelaporan polisi, itu kan bagi kami dalam praktiknya itu dapat tidak ditahan seperti itu, Mas. Nah, tapi kan kita bicara peraturan di dalam tahanan itu berbeda, Mas. Ada peraturannya, ya. Itu peraturan Kapolri, peraturan Kemenkumham, dan ini kalau sekarang kan ada Kemenkumham IMIPAS, ya. Itu tuh ada peraturannya yang bagaimana yang diperbolehkan, yang tidak diperbolehkan. Mas, alat bawa sesuatu hal saja ke dalam tahanan kategorinya, bukan lapas ya, Mas, ya. Tahanan saja itu ada kualifikasi atau klasifikasi yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Gitu loh. Kami ini kan praktik langsung dengan perkara-perkara hukum pidana, ya. Klien kami pun perempuan, ya, kemudian klien kami pun ada yang lelaki, gitu loh. Ya, ini kan kami melihat itu hal yang umum dan memang sudah ada aturan yang jelas, ya. Boleh saja dia bersolek ria, ya, boleh kok, ya, tetapi kan apakah itu yang diperbolehkan masuk? Gitu loh, Mas. Ya kalau sisir boleh, Mas, ya. Sisir pun itu pun diperhatikan apakah besi bahannya kan gitu ya. Ya ini kan yang akhirnya bisa membahayakan potensi untuk digunakan dalam melawan petugas, misalkan dia berinisiatif dan merencanakan untuk melarikan diri kan gitu ya. Makanya kan klasifikasi apa saja yang diperbolehkan masuk dalam tahanan dan apa yang tidak boleh. Obat-obatan saja, Mas, itu diperiksa dulu semuanya. Ya, kosmetik pun ini kalau memang ini tidak sesuai gitu ya, ada klasifikasi banyak sekali tabelnya gitu loh, Mas. Ini maka bisa dilarang, ya. Tapi kalau bicara bersolek ria, rapi, ya, itu sangat baik dan itu normatif yang memang aturannya sudah umum, ya. Sopan dan santun itu dalam berbusana, dalam berpakaian itu diperbolehkan sekali. Ya, ini kan kembali kepada nanti alasan kepada aparatur hukum kita ya, Mas, ya. Apakah ini berpotensi merugikan negara? Apakah ini berpotensi mengancam ketertiban masyarakat? Nah, kan gitu. Gak usah lebay-lebay banget lah, ya. Kita ini orang praktik lah. Kita ini sama-sama tahu dengan aparatur hukum kita, gitu loh, ya. Kalau memang ancaman 9 tahun ini biasa saja kok, ya. Koruptor-koruptor kita, negara kita yang ancamannya pun hukuman seumur hidup kah, itu biasa aja. Apalagi misalkan oknum yang sekarang tidak boleh pakai istilah oknum ini, ya. Sudahlah, gak usah aneh-aneh kalau menurut saya. Negara ini pelayan bagi rakyatnya, kerjakan yang benar sesuai aturan gitu loh, ya. Gak usah lebay-lebay banget lah, ya. Kalau memang dia punya potensi melarikan diri, gampang kok, ya. Kita ini bukan kebanyakan nonton film Hollywood mungkin kan, atau drama Korea yang bagaimana cara keluar dari lapas, meskipun itu memang terjadi ya fakta-faktanya loh, seluruh dunia termasuk Indonesia kan gitu. Ini kan ada kelengahan dari aparat dan atau cara menangani itu berlebihan. Ya, pada prinsipnya apa? Borgol itu adalah pengamanan. Borgol itu memastikan potensi resiko tersangka untuk tidak melarikan diri. Kalau memang itu bisa dipastikan, mereka go ahead. Kan dalam pengawasan full aparatur hukum. Apalagi dari Polda, penyidik, kemudian pindah ke tahap 2 ke kejaksaan. Clear itu kan sudah ada handover dalam perkara pelimpahan pidananya. Nah, ada juga ya, ada gium, Mas, yang harus diperhatikan oleh kita masyarakat. Ada gium hukum kita ini. Kalau bicara institusi lembaga hukum, CQ negara, dia punya ada gium, semua warga negara itu salah. Maka negara memperlakukan wajib dia salah dan membuktikan salahnya. Jadi konteks berpikirnya pun berbeda, Mas.
maka pengamanan yang akhirnya meminimalkan resiko, ya, memastikan dia bersalah dengan semua alat bukti dan barang bukti yang dalam digunakan untuk melakukan perbuatan pidana. Tetapi ada gium penasihat hukum, ada gium kekuatan sosial, social power. Apa? Warga negara tidak bersalah. Karena apa? Kalau kita bicara teori ilmu negara, itu ada teori rakyat adalah penghuni utama wilayah atau daerah, land. Maka dialah yang membentuk kesepakatan untuk membentuk negara. Tandanya apa? Rakyatlah pemilik negara ini. Maka dia tidak bersalah. Gitu loh. Nah ini kan bicara kalau kita teori lain ilmu negara dalam konteks rakyat itu tidak bersalah. Gitu loh. Itu ilmu negaranya. Tetapi kan aparatur hukum kita sebaliknya. Ada giumnya mereka itu warga negara bersalah. Nah, ini yang terkadang memang cara berpikir kita dalam menangani permasalahan itu semua punya sisi dan itu diakui, Mas. Dalam peraturan kita itu diakui dan itu sah-sah saja. Ya, saya pikir tidak perlu ada perdebatan dalam ruang itu. Nah, ini kan kembali kepada law enforcement, ya, penegakan hukum oleh ini negara, Mas. Negara sekali lagi harus tebal telinganya. Yang bicara ini adalah salah satu rakyat negara kita Indonesia, ya, yang memediakan, yang mempublish itu adalah komunitas rakyat yang di bidang media untuk menyebarkan berita kepada seluruh warga negara kita Indonesia. Itu hak menyatakan pendapat. Ya, negara kita bukan negara yang orde lalu gitu ya, yang penuh dengan tidak adanya kebebasan berdemokrasi. Tentunya ini era yang terbuka, ya. Nggak boleh negara ini apa namanya tuh istilahnya masyarakat rakyat kita ini panas dengan kritik, ya, dan ataupun kebebasan berpendapat rakyatnya kepada negara. Negara wajib karena negara pelayannya masyarakat, gitu loh. Kalau pelaksanaan tidak boleh, oh yang ini tidak diborgol, yang itu yang diborgol, come on gitu maksud saya. Ya, aparatur yang benar aja lah. Ya, kamu tugasnya sudah ada jelas. Laksanakanlah tugas itu dengan baik. Siapapun dia, ya. Kalau memang itu diperlukan diborgol, dibogor. Ya, dan itu protap yang memang melekat di dalam institusi hukum, ya, itu lakukan dengan sebaiknya tanpa alasan apapun. Kecuali maaf, Mas, misalkan ada nih warga negaranya korengan gitu ya, sensitif kulit, jadi kalau pakai baju orang dia karena nggak bersih bisa nanti gatal-gatal, itu juga nggak boleh gitu. Itu boleh lah alasan itu, ya, dibuktikan dan medis loh, Mas, nggak asal ngomong pengakuan, ya. Ini kadang orang pengakuan ini jadikan alasan terlalu kuat gitu, padahal dalam KUHP kan pengakuan itu tidak dapat berdiri sendiri gitu loh, ada alat bukti yang lainnya. Jadi saya melihat ini, ya, jangan sampai keliru lah dalam menegakkan hukum kepada siapapun, Mas. Ya, kalau memang perlu diborgol ya diborgol lah. Kalau memang dia kooperatif, dia selamat dalam proses, ya, dalam tahanan itu kan ada penilaian, Mas. Tentunya saya punya keyakinan sekali dalam praktiknya penyidik siapapun aparatur hukum memiliki alasan yang cukup dalam melihat tahanan, gitu loh. Nah ini kan terkadang memang tidak tertulis, Mas. Tetapi kan masyarakat ini menilai ketika media mempublish yang satu ini pakai borgol, yang lain tidak gitu. Ya bisa aja borgolnya kelupaan, Mas, gitu. Ya, atau kegedean gitu, ya, bisa aja, Mas, gitu. Tapi kan borgol ada yang pakai pakai yang kabel tis gitu kan, ya. Ya jangan sampai nanti nyolong keropak masjid gitu kan, nyolong ayam gitu, nyolong kambing gitu. Itu digebukin dulu, ya kan? Diikatnya kencang-kencang gitu, ya. Tapi kalau yang misalkan maaf ya koruptor lah kalau kita ngomong, ya, bajingan negara gitu, ya, yang merusak negara sendi-sendi negara ekonomi kita dengan enaknya mereka hidup dengan hedonnya, ya, lalu dihormatin seolah-olah tanpa diborgol. Ini kan terlihat sekali negara bagaimana berpihak, dan ini kenyataan, Mas. Ini dilema ironi kita, satir hukum, penegakan hukum di Indonesia yang harus kita perbaiki bersama-sama. Ini bukan hanya satu pihak saja, ini harus kita perhatikan untuk melaksanakan keadilan tadi, gitu loh. Jangan sampai masyarakat kecil
diperlakukan. Kami ini praktik, Mas. Kita ini praktik langsung kok dengan rakyat kecil, gampang banget loh. Kita tahu kok semua TST semua, Mas. Tapi bicara kalau yang berduit semua koruptor, semua dengan bungkuk-bungkuknya seperti menghormati, ya seolah-olah uang yang berbicara dan selesai. Ini kita buka kok, kita tahu semua. Tapi kan ya kembali lagi kepada cara ya, kemudian bagaimana kita menanggapinya dengan bijak ya, agar ini menjadi koreksi semua. Saya pikir semua pihak kita duduk bersama dalam memperbaiki dalam penegakan hukum di Indonesia seperti itu. Ya, kalau penyitaan itu tentunya dipastikan keterkaitan dalam perbuatan pidana tersangka. Ya, tentunya kan itu berdasarkan pemeriksaan ya, dalam bagaimana peristiwa pidana tersebut itu terjadi ya. Maka kalau ada penetapan sitaan, tandanya itu menjadi barang bukti ya. Barang bukti itu apa dalam KUHP? Yang digunakan, salah satu simpelnya nih Mas ya, digunakan untuk melakukan perbuatan pidana seseorang. Ya kalau expander ini digunakan misalkan contoh Mas, dipakai untuk mobil expander kan gitu, atau mobil lain lah ya, mobil A lah gitu ya, jangan sebut merek gitu kan. Mobil A itu dipakai untuk dia misalkan mengambil sesuatu yang itu adalah dugaan perbuatan pidana misalkan. Maka mobil itu dijadikan barang bukti. Itu sudah KUHP, itu betul, nggak ada permasalahan. Nah ini kan kita juga harus melihatnya dengan jelas gitu loh, kecuali mohon maaf ya, mobil orang gitu kan, ya mobil orang sewa ya, sewa tuh kembaliin tuh. Ini kejadian terjadi di masyarakat Mas, gitu loh. Mobil orang dipinjam, motor orang dipinjam, memang orang ini yang punya kendaraan ini orang benar nggak tahu Mas. Ya, dia ada yang minjem gitu kan, mungkin tetangganya jauh dan sebagainya, taunya dipakai buat nyolong, ketangkap, motornya disita, lama dibalikin, mau dibalikinnya harus pakai sesuatu. Ini nyata kok faktanya, kita nggak bicara halusinasi, ini fakta yang terjadi di masyarakat kita. Kembalikan saja ya, kalau memang itu prosesnya sampai persidangan, jaksa ingin untuk menghadirkan barang bukti tersebut, motor yang digunakan untuk nyolong ayam itu misalkan, ya sudah hadirkan, pakai foto video juga boleh kok. Yang penting motor itu ada, dipastikan oleh jaksa dan penyidik misalkan waktu proses tahap 1 dan tahap 2-nya masuk persidangan misalkan gitu ya. Ya gitu loh. Gak pula sampai disita. Orang itu kan punya kendaraan negara ini, masyarakat itu untuk mungkin mencari kerja, untuk bekerja. Sudahlah, negara ini jangan bikin susah masyarakat. Udahnya dipakai, dia bekerja cuma satu-satunya motor. Ya kan? Ini terjadi Mas. Kami mempraktikkan ini langsung terjadi. Gitu. Di seluruh Indonesia kok kita mau bicara. Negara harus dengar ini, perintah ini. Gitu loh. Ini kita nggak perlu lah hawa-hawa kemana-mana kita buat jembatan di langit, nggak perlu lah. Yang ada di bumi negara Indonesia saja masih banyak yang harus kita perbaiki. Hukum ini tajam, itu nyata fakta sampai detik ini tajam kepada masyarakat kecil. Tapi begitu tumpul kepada masyarakat atas. Ini tugas bersama kita untuk memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.